Apa itu digital teknologi? Jadi digital teknologi itu merupakan suatu teknologi yang pengoperasiannya ya, istilahnya semua sistem operasinya itu tidak lagi membutuhkan banyak tenaga. Masih tetap menggunakan tenaga, namun secara sistem mereka sudah otomatis. Dan juga sekarang udah ada namanya analitik, jadi kita bisa menggunakan AI, artificial intelligence, kemudian ada juga tentang analisa-analisa dari big data. Nah, kita bisa menggunakan semua itu untuk memajukan proses-proses atau mempercepat transformasi digital. Nah, transformasi digital itu apa sih hasilnya? Nah, transformasi digital ini ada hubungannya dengan kondisi bisnis. Apalagi di saat pandemi seperti ini, transformasi sangatlah cepat. Kita tidak bisa bilang lagi transformasi itu 1 tahun atau 6 bulan. Di saat pandemi, 1 bulan itu harus bisa kita langsung mentransformasi. Seperti kondisinya sekarang itu sedang PSBB ya, PKMM atau pembatasan kegiatan. Nah, di sini sebagai pebisnis itu kita harus bisa langsung mentransformasi sistem apa sih yang bisa diterapkan dengan kondisi pemerintah yang sekarang ini. Dan kita juga tidak bisa mengeluhkan dengan kondisi, karena kita sebagai business owner itu harus bisa melakukan adaptasi dengan cepat dan harus bisa melakukan strategi-strategi yang sangat cepat. Karena bisa jadi pemerintah bulan ini bilang A, bulan depan bilang B. Kemudian ada kejadian apa bulan ini, terus bulan depannya langsung ganti apa, atau pemerintah udah ketok palu bulan ini melakukan kegiatan A gitu, bisa jadi 2 minggu sebelum pelaksanaan langsung ganti kebijakan. Nah, ini sangat wajar sih menurut saya. Di dalam dunia bisnis itu memang ya kondisinya akan selalu bertransformasi. Nah, transformasi digital ini hadir pada tahun 90-an itu ketika internet masuk di Indonesia. Sejak itu kemampuan untuk mengubah bentuk-bentuk tradisional atau konvensional itu menjadi hal-hal digital itu sangat wajar. Kita udah bisa kirim-kiriman foto, kita bisa menonton video, kita bisa mengedit video, bahkan kita bisa berbisnis dengan produk digital. Digitalisasi ini menyentuh ke semua aspek, mulai dari aspek kehidupan, pengaruh seperti budaya kerja, berbelanja, berpergian, pendidikan, manajemen, bahkan lifestyle kita. Semua sudah ditransformasi secara digital. Seperti halnya di dunia pendidikan, kita sekarang kuliahnya sudah menggunakan Zoom, dan ini adalah challenge yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan Zoom itu ada sebuah kesan yang tidak bisa tersampaikan secara langsung, tetapi ketika kita bertemu secara langsung ada sebuah kesan yang akan kita dapatkan. Nah, ini adalah PR bersama untuk bisa meningkatkan value ketika pendidikan ini masih via Zoom seperti ini. Jadi transformasi ini akan terus secara dinamis berkembang, tumbuh, dan hal ini bukan sesuatu yang istilahnya perlu waktu lama. Kita harus sangat cepat melakukan inovasi. Transformasi digital ini bukan hanya tentang teknologi, tapi ada juga tentang behavior atau perilaku, kemudian bisnis dan juga teknologi. Suatu organisasi dapat secara efektif menggunakan data melalui teknologi dengan cara yang memungkinkan seperti menganalisa untuk perubahan bisnis secara dinamis. Data sekarang ini sangat penting. Tidak hanya seperti data konsumen seperti nama, nomor HP, email, tapi data bisnis itu sangat penting. Contohnya proses produksi, kemudian ada proses pemasaran, hasil-hasil pemasaran. Nah, itu kita bisa menganalisanya untuk mengimprove bisnis kita untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan ini dilakukan secara dinamis. Makanya ketika teman-teman suka dengan tantangan, mungkin perusahaan startup itu adalah perusahaan yang cocok sekali untuk teman-teman bekerja di sana. Tapi kalau teman-teman itu orangnya ya udahlah saya kerja yang penting aman, mendapatkan penghasilan setiap bulan itu penghasilan saya aman, yang penting kerjanya sudah sesuai job desk. Itu bukan tempat yang tepat untuk teman-teman bekerja di startup. Karena di startup itu sangat dinamis sekali dan kita bisa merubah strategi secara cepat. Baik itu dalam hitungan mingguan, bulanan, ataupun dengan kondisi force majeure seperti
COVID-19 seperti ini. Nah, di kala pandemik seperti ini sangat challenging sekali untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan transformasi digital. Nah, transformasi digital itu membutuhkan sebuah integrasi, teman-teman. Jadi integrasinya ini ada 3. Yang pertama itu adalah talent, yang kedua adalah bisnisnya itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah analitik. Nah, talent ini kita ketika mentransformasikan digital, kita membutuhkan talent-talent di awal yang sangat berkualitas. Makanya startup-startup yang baru mulai biasanya mereka akan mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang cerdas untuk bisa menjadi talent di timnya. Hal ini dapat membentuk sebuah struktur dan budaya organisasi untuk keberhasilan proyek transformasi. Ketika talent kita berkualitas, ketika talent-talent yang ada di startup itu mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang suka tantangan, orang-orang yang mau berjuang untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu. Ya udah, yang penting saya bekerja dapat gaji, itu bukan tempatnya mereka yang bekerja di startup. Karena di startup itu membutuhkan ekstra pikiran, ekstra tenaga untuk membentuk ini. Namanya struktur, budaya, dan juga organisasi untuk keberhasilan proyek transformasi. Nah, kemudian bisnis ini adalah bisnis yang bisa didigitalisasi. Aslinya nama digitalisasi di sini tidak hanya bicara soal services ya, seperti kita membuat platform untuk menghubungkan dari suatu A ke B, misalkan seperti Gojek gitu kan, atau platform di marketplace. Nah, bukan hanya seperti itu, tapi yang namanya bisnis ini bisa apa aja. Sekarang sudah banyak kok untuk yang namanya ghost kitchen. Jadi orang-orang itu masak di rumah, terus mereka jualannya di Gojek, di Grab, bahkan kalau nggak salah Shopee pun juga udah bisa belanja makanan. Jadi di sini mereka selalu melakukan transformasi dan akan menjadi suatu bisnis model yang baru. Perlu diingat, bisnis model yang baru itu perlu menggunakan biaya untuk mengedukasi market. Makanya teman-teman mungkin ketika dulu awal-awal Grab itu ada, GrabFood itu ada, terus GoFood itu ada, mereka si Gojek dan juga Grab itu melakukan bakar-bakar uang untuk mengedukasi market. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan biasanya orang yang kedua datang, itu mereka akan lebih mudah masuk ke market karena sudah diedukasi oleh masyarakat atau startup yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat di sebelah kanannya itu ada namanya analitik. Jadi analitik ini merupakan teknologi yang sekarang dikembangkan, yaitu deep tech ya, tentang deep tech seperti teknologi artificial intelligence, kemudian Internet of Things, terus kemudian ada beberapa data analitik. Nah, inilah yang nantinya akan sangat banyak dicari, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau startup yang ingin melakukan multiplying. Jadi ada namanya tangga bisnis ya teman-teman. Jadi kalau tangga bisnis akan saya jelaskan sekilas. Yang pertama yaitu starting, yaitu kita memulai bisnisnya, kemudian profiting, kita udah mendapatkan profit, kemudian systemizing. Nah, waktu systemizing ini ada beberapa problem. Mereka kadang melupakan dengan manajemen data. Bahkan mereka kadang tidak punya sebuah DBMS sendiri ya, database manajemen sistem sendiri, sehingga mereka melupakan proses-proses bisnis yang dulunya pernah dilakukan dan sekarang ingin di reprofiling untuk melakukan multiplying. Nah, multiplying itu apa? Buka cabang gitu misalnya. Atau mereka menduplikasi kesuksesan bisnis yang pertama untuk dikembangkan, dikalikan ya, nggak hanya satu, bisa jadi 2 bahkan 10. Nah, itu akan lebih mudah menggunakan namanya teknologi AI, IoT, dan data mining ya, data mining soal proses bisnis tentunya. Sehingga analitik ini merupakan salah satu tools yang sangat membantu kita untuk menentukan kemana nih bisnis kita mau dibawa. Dan tentunya untuk menganalisa kita membutuhkan sebuah talent yang berkualitas. Makanya talent ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mentransformasi digital bisnis kita.